Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, yang mana tadi sudah disampaikan ya, saat ini saudara-saudara kita yang sebagian dari Sumatera Barat, Aceh, dan beberapa daerah di Riau tidak merasakan nikmat seperti ini, dan mereka mendapatkan ujian dan cobaan yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa menghapus dosa-dosa kaum muslimin yang terkena musibah. Dan sebagaimana di dalam ayat yang kita bahas, lanjutan dari surat Al-Alaq yang kemarin ya, ayat 1 sampai 5. Jadi memang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi setelah pada ayat sebelumnya 1 sampai 5 Allah menjelaskan tentang perintah Iqra'-nya, perintah untuk membaca, kemudian mengamati, meneliti, ya. Kemudian perintah untuk belajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Jadi perintah untuk belajar. Jadi setelah perintah-perintah itu, kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat dari manusia untuk
membaca, mengambil pelajaran dari sifat-sifat manusia itu. Kalla bisa bermakna hakon. Ya, kalla itu bisa bermakna hakon, benar-benar, memang begitu. Atau bukan seperti yang mereka kira bahwa belajar membaca dan menulis itu tidak ada faedahnya. Kala, bukan seperti itu. Innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi sifat benar memang. Sifat manusia itu bahwa innal insana la yatgha. Jadi dari ayat ini ada dua penegas ya. Ada inna sudah menunjukkan benar-benar sesungguhnya. Ditambah lagi la yatgha, la benar-benar juga. Nah, jadi ada dua benar-benar. Benar berarti benar sekali begitu kan. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, sungguh-sungguh tagha, sungguh-sungguh yatgha. Yatgha itu adalah mujawazatul haddi fil isyan. Jadi dia itu sudah melampaui batas di dalam isyan, dosa dan kemaksiatan ini sudah over begitu ya. Jadi seperti banjir sekarang ya. Berarti kan akibat dari bisa jadi dosa sebagian masyarakat situ dosanya sudah over, atau seperti yang banjir itu kan gelondongannya kayu-kayu, bisa jadi perbuatan manusianya di dalam mengelola kayu hutan ini sudah over begitu. Jadi di luar dari batas ya. Jadi sehingga menyebabkan banjir. Nah, jadi itu kan hampir tidak pernah terjadi ya. Jadi karena sudah over tadi. Makanya segala sesuatu yang kemudian melampaui batas tughyan. Nah, ini suatu hal yang tidak baik begitu, pasti merusak. Jadi karena memang kalau kita lihat dari anatomi manusia itu memang sudah diciptakan ada kecenderungan untuk berbuat kefasikan dan kecenderungan untuk berbuat takwa. Jadi memang manusia sudah diciptakan dengan dua sisi. Ada sisi yang mendorong kepada kebaikan, yaitu fitrah manusia. Nah, jadi fitrah manusia itu senantiasa mendorong kepada kebaikan. Seperti dalam hadis Mamin mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani wa nuyassirani wa yumajjisani. Sebenarnya setiap bayi yang dilahirkan itu membawa fitrah yang kemudian bapaknya lah, kedua orang tuanya, ibu bapaknya sebagai orang yang terdekat dengan dia yang merusaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ini yang harus kita mungkin pahami kembali, bahwa
bayi yang lahir itu bukan seperti pendapat filosof, seperti kertas putih gitu, yang tidak ada tulisannya sama sekali. Tidak. Jadi kalau di dalam Islam tidak memahami seperti itu. Tapi bayi yang lahir itu sudah alal fitrah kan. Nah, ini berarti bukan kertas putih. Kalau kertas putih itu kosongan, nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau alal fitrah, ini berarti dia sudah membawa fitrah. Sudah ada potensi di dalam diri manusia itu cenderung kepada fitrah tadi. Ketika apa? Fitrahnya masih lurus. Tapi kalau kemudian kedua orang tuanya ini merusak fitrahnya, ya, kalau orang tuanya Nasrani ya dia jadi Nasrani sehingga rusak fitrahnya. Kalau apa Yahudi jadi Yahudi, Majusi dari Majusi, ya, atau yang lainnya, gitu kan, maka menjadi rusak fitrahnya. Tapi kalau sesuai dengan fitrah, ini karena fitrah itu pasti mengarah kepada apa? Kebaikan, mengarah kepada kebenaran. Dimana kapan orang itu menyimpang ya berarti ketika fitrahnya ini tidak sesuai dengan fitrahnya, ya, seperti lahirnya LGBT misalnya. Fitrah manusia itu suka dengan lawan jenis. Nah, ini sudah fitrah dari manusia, maka dia menjadi rusak ketika kemudian apa? Oleh lingkungannya dipengaruhi untuk suka dengan sejenis begitu ya. Jadi ini menjadi rusak ya. Jadi itu fitrah berarti potensi untuk kebaikan. Begitu juga ditambah dengan akal. Jadi manusia mempunyai dua komponen yang cenderung kepada kebaikan, yaitu fitrah dan akalnya. Nah, jadi kalau akal sehat berarti dia pasti benar betul. Kalau akalnya itu tidak sehat ya tidak benar. Jadi kalau apa akalnya masih waras ya berarti kan dia berpikirnya sehat. Tapi kalau sudah rusak akalnya berarti berpikirnya kan menjadi tidak sehat. Jadi ini senantiasa mendorong untuk kebaikan ya. Tapi di satu sisi manusia juga diberi nafsu gitu, syahwat. Nah, ini kan sehingga disinilah letak keindahan dari manusia. Manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat tingkatannya, tapi bisa lebih rendah dari iblis. Dia lebih tinggi dari malaikat. Kalau malaikat tiap hari sholat biasa, gitu. Malaikat tuh kerjanya ya sholat. Malaikat yang kerjanya tiap hari sholat ya sholat. Nggak ada dia jemput anak sekolah, nggak ada malaikat jemput anak sekolah, nggak ada. Atau malaikat ingin pacaran itu nggak ada ya, karena memang malaikat dia tuh tidak punya syahwat, gitu kan, tidak punya syahwat, sehingga kalau malaikat itu baik ya wajar. Maka manusia ini dilengkapi dengan syahwat itu sebagai ujiannya. Nah, berarti kalau dia bisa mengendalikan syahwatnya, maka dia naik di atas malaikat. Seperti sama-sama berhubungan suami istri, misalkan. Yang satu dalam ikatan pernikahan, maka hubungan suami istrinya itu pahalanya
lebih tinggi dari ibadah yang dilakukan malaikat. Ya. Tapi sama-sama hubungan suami istri dengan zina misalnya di luar pernikahan, maka dia turun derajatnya dari manusia. Ya, bisa lebih rendah lagi dari iblis. Jadi ini letak dari keunikan manusia. Yang manusia itu bisa menjadi hebat, bisa menjadi sangat hina. Jadi seperti iblis saja, berjamaah sekalian pernah saya sampaikan bahwa iblis itu masih beriman kepada Allah. Jangan dapat dipahami iblis itu kafir bukan karena dia tidak beriman, tidak. Iblis itu masih mengatakan ya Rabbi, ya Tuhanku, andirni ila yaumi yub'atsun. Apa? Andirni, tangguhkan sampai hari pembalasan. Jadi iblis kan berarti masih beriman bahwa Allah itu ada. Tapi kemudian ada manusia seperti Karl Marx, ya, Lenin misalnya kan, terus Darwin misalnya kan, terus banyak tokoh-tokoh komunisme ini tidak mengakui Tuhan itu ada. Ya, jadi iblis aja masih mengetahui, meyakini Allah itu ada, tapi manusia komunis ini tidak mengakui Tuhan itu ada. Ini kan berarti dia lebih rendah dari iblis. Jadi manusia tapi dia kedudukannya lebih rendah dari iblis gitu. Berarti kan iblis sudah nggak perlu lagi menggoda, dia aja mumet memikirkan manusia seperti ini. Dia aja tidak sekafir dari manusia ateis, ya, tapi lebih rendah dari dia. Jadi sudah mumet. Nah, iblis ini sudah gimana godanya, sudah bingung. Dia itu sudah lebih rendah dari dirinya, jadi sudah nggak perlu digoda lagi kalau manusia ateis, kan? Nah, dia lebih rendah dari iblis. Makanya di sini disebutkan kala innal insana la yatum, memang benar-benar manusia itu bisa mujawazatul had, bisa apa? Layat tadi bisa melampaui batas manusia itu. Makan bisa melampaui batas. Semuanya dimakan, kan? Menambang seperti sekarang Freeport misalnya, ini karena melampaui batas, ya, dikeruk emasnya melampaui batas sehingga merusak alam sekitarnya. Jadi karena sudah over, gitu kan. Jadi segala sesuatu yang sudah melampaui batas, ya, menjadi tidak baik. Jabatan misalnya, jadi presiden misalnya, kalau dia sudah over, ini sudah tidak baik, gitu. Sehingga melampaui batas menjadi tughyan tadi, berusaha untuk apa? Mempertahankan jabatannya, karena dia itu layat, sifat manusia itu cenderung melampaui batas. Ini yang karena sungguh-sungguh. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua apa? Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya itu istaghna, ya, merasa apa? Cukup dengan dirinya sendiri, ya, tidak perlu bantuan Tuhan, ya. Jadi dia merasa hasil kerjanya itu ya dia yang sukses itu ya karena kepandaiannya, dia menjadi top manager,
karena dia merangkak dari bawah menjadi sales, menjadi top sales, menjadi manajer sales, sampai menjadi top manager. Ini karena kesuksesannya, dia pandai di dalam menjadi sales. Nah, ini kan merasa wah karena apa kepandaiannya, gitu. Karena kepintarannya, ini dia istana, merasa bukan karunia Allah, sehingga tidak menggunakan nikmat yang diberikan itu untuk taat kepada Allah. Jadi padahal kan kita ingin dimasukkan apa dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Maksudnya gimana? Ya jalannya orang-orang yang kau beri nikmat dan menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan. Nah, ini kan kalau nikmat saja kan belum tentu, orang yang diberi nikmat saja belum tentu dia masuk orang di jalan yang lurus, tidak. Tapi orang-orang yang engkau beri nikmat dan menggunakan nikmat itu untuk apa? Taat kepada Allah. Ya diberi mobil, ya digunakan untuk apa? Kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk ke masjid, untuk pengajian, ya. Bukan diberi mobil, ya, untuk pergi pada hal-hal yang tidak bermanfaat, gitu ya. Mancing di pinggir laut, ya. Ini kan kadang nggak bermanfaat, ya. Kalau hanya untuk ikan saja kan, ya beli aja di pasar. Bilang jauh sekali kan, mancingnya ke pinggir laut lagi. Wah, 5 jam dari kota mancing tujuannya. Nah, ini kan berarti kan daripada gitu mending dia hadir di pengajian atau silaturahim ke pesantren mana. Ini lebih memanfaatkan mobilnya dalam ketaatannya. Sehingga itu kadang karena syahwat tadi kan, ya. Jadi karena memang manusia punya syahwat, maka dia cenderung punya kecenderungan untuk layak, ya, untuk berbuat melampaui batas tadi, ya, untuk tidak baik. Makanya manusia bisa belum mulia dan bisa menjadi hina karena memiliki dua sisi manusia, ada potensi kebaikan dan potensi keburukan. Tinggal kita bisa apa mendominankan yang mana, gitu kan, yang mengunggulkan yang mana. Dia lebih unggul kebaikannya atau lebih unggul kejelekannya, gitu kan. Tinggal memanfaatkan yang mana, gitu kan. Ya, kita punya anak misalnya kan, anak sudah punya potensi baik dan buruk, tinggal orang tua mengarahkannya kepada yang mana. Oh, kalau orang tua yang nggak ngerti, oh ya kamu ikut fashion show misalnya, ikut lomba nyanyi, les piano, les ini, dia mengarahkannya kepada yang tidak baik. Nggak ada orang yang ahli piano itu dia khusyuk pada Allah, itu nggak ada, ceritanya belum ada kayaknya cerita orang yang pandai musik itu dia paling bertakwa. Nggak ada, sebenarnya nggak ada ceritanya. Bahkan Ahmad Dhani ini mengatakan kalau pemusik
itu nggak akan bisa hafal Quran. Jadi karena sudah beda. Ini pengakuan ahli musik sendiri, Ahmad Dhani. Jadi nggak bisa, nggak nyambung juga. Kalau musik dengan hafal Quran nggak nyambung, memang sudah beda. Kalau hafal Quran itu menjadikan otak itu jadi lebih cerdas, tapi kalau musik seperti pengakuan Ahmad Dhani itu dia menjadi sering lupa. Jadi kalau sudah ahli musik dia cenderung kemudian gampang lupa. Jadi penyakit pikunnya itu cepat terjadi. Jadi ini pengakuan ahli musik sendiri. Jadi karena tadi tinggal mengarahkan anak kemana begitu, ke potensi kebaikannya yang dimanfaatkan atau keburukannya. Makanya anak kan tidak tahu ya, anak itu ya, dia hanya ikut aja ibunya nyuruh les ini, ibunya nyuruh les tari, ibunya nyuruh ikut ini, kadang ikut-ikutan aja anaknya. Kalau masih TK kan, ini. Padahal kadang itu merusak dari fitrahnya. Ya, kalau sudah anaknya akhirnya kecenderungannya, padahal anaknya kan awalnya nggak suka musik, tapi karena dia disuruh jadi penyanyi oleh ibunya, akhirnya anaknya merasa punya bakat menyanyi, akhirnya jadi penyanyi. Kalau sudah jadi penyanyi, jadi artis terkenal, ya, kemudian tenar, akhirnya tertangkap narkoba. Ini kan ujung-ujungnya di situ kan. Karena dari awal dia dari SD atau dari TK sudah dirusak fitrahnya, akhirnya semakin tumbuh ya semakin rusak lah. Dia tidak semakin baik ya. Jadi karena itu yang harus kita pahami dari dua sisi manusia ini ya. Makanya ketika kalian itu sudah apa? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Punya dua sifat ini, maka inna ila rabbika ruj'ah. Sebenarnya kepada Rabbmu lah tempat kembali. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa manusia itu cenderung untuk tugya, cenderung untuk layakko, dan cenderung untuk istaghna, maka tidak ada jalan lain kepada untuk mengatasi ini, ila rabbika ruj'ah, yaitu kembali sesungguhnya kepada Rabbmu tempat kembali. Jadi enggak ada, kalau fitrah sudah kembali kepada Rabbnya, berarti kan memang dia diciptakan sesuai fitrah itu ya. Maka manusia sudah diciptakan untuk mengakui adanya Allah yang Maha Esa. Itu sudah fitrah manusia. Sehingga dalam buku sejarah paganisme peradaban manusia ini disebutkan bahwa keyakinan menyembah kepada Allah yang Maha Esa itu semua peradaban dunia itu melakukannya. Jadi menyembah pada Tuhan yang Maha Esa itu semua agama, semua peradaban manusia itu melakukannya. Hanya namanya yang kemudian menjadi berbeda. Ya. Jadi namanya berbeda itu pada berbeda-beda di setiap peradaban. Tapi semua peradaban cenderung untuk meyakini ada Tuhan yang di langit yang Maha Esa, Maha Kuat. Ini fitrah manusia kan seperti itu ya. Jadi pasti mencari sesuatu yang lebih kuat.
ya, dari kondisi yang dihadapinya. Jadi tidak ada jalan lain untuk menghindari sikap layatgo dan istaghna ini kecuali kembali kepada Allah. Maksudnya bahwa menjadikan Allah sebagai satu-satunya rujukan, begitu kan, mengembalikan semuanya kepada Allah, baik qalbu kita, membersihkan keterkaitan dalam hati kita kecuali kepada Allah. Ila rabbika ruj'a. Qalbu kita kembali kepada Allah. Jadi membersihkan semua ikatan-ikatan ketergantungan selain kepada Allah. Ini inna ila rabbika ruj'a. Jadi kalau tergantung kepada Allah kan tidak merasa diri kita itu istaghna, merasa oh saya mampu sendiri. Tidak ada. Karena kita kembalikan kepada Allah. Kita dapat nikmat kebaikan, ya, kembalikan kepada Allah. Oh ini adalah dari Allah, maka harus disalurkan kepada ketaatan. Bagaimana Allah memerintahkan untuk disalurkan, punya kekayaan, diberi harta, ya kalau dia ila rabbika ruj'a, meyakini harta itu dari Allah, ya berarti kan harus dikembalikan juga kepada Allah. Tapi kalau dia meyakini harta ini dari saya, dari hasil kerja saya, dari keahlian saya, maka ya cenderung dia akan ya suka-suka saya, akhirnya kan mau saya apakan harta saya ini harta saya. Tapi kalau dia meyakini harta itu milik Allah, ila rabbika ruj'a, maka ya dikembalikan. Bagaimana Allah menuntut harta itu harus bagaimana, berarti kan itu membantu tetangga, membantu saudara, ya, untuk kebaikan. Tapi kalau tidak untuk kebaikan, ya terserah saya mau beli apa, es krim, ya, dulu ada korn cakung popcorn itu harganya 50 juta, karena dilapisi dengan emas. Ini popcorn, ya, beli popcorn 50 juta. Ini kan dia berarti kan tidak ngerti bahwa dia itu harta 50 juta itu dari Allah. Dia tidak berikan untuk kebaikan, tapi untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan jabatan misalnya, dianggap jabatan ini karena keahliannya, karena kepandaiannya, sehingga dia menggunakan jabatan itu untuk kekuasaannya. Ini kan berarti tidak inna ila rabbika ruj'a, tapi inna ila nafsir ruj'a, kepada diriku kembali, ya. Karena merasa cukup tadi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi orang-orang yang tughyan dan istaghna tadi itu cenderung untuk ara'aital ladzi yanha. Kalian lihat orang yang melarang hambanya ketika sholat. Jadi melihat sifat yang pertama, ketika orang itu tughyan,
itu melarang orang lain berbuat baik, sholat, atau melarang istrinya menutup auratnya misalnya kan. Ini sifat orang-orang yang tughyan tadi ya. Kenapa? Ya karena dia merasa istrinya masih muda kan, nggak perlu lah menutup aurat. Jadi melarang untuk berbuat baik, melarang anaknya untuk ikut pengajian misalnya kan, menghadiri majelis taklim ya. Kamu les piano saja, nggak usah ngaji di situ. Yang kalau ngaji di situ nggak ada yang nganter. Les piano aja karena ayah satu jalan. Nah ini sifat orang-orang yang melampaui batas. Anaknya mau TPA malah suruh les piano. Nah, ini kan tughyan. Dia merusak fitrah ya. Jadi melarang hambanya untuk sholat. Nah, bukan hanya sholat berarti kan, melarang hambanya untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepadanya. Jadi bahkan ada orang tua yang menyuruh anaknya cari pacar begitu. Kenapa kamu tuh nggak laku-laku? Carilah pacar. Ini kan merusak fitrahnya. Ya. Oh dia memang yang benar itu nggak cari pacar, ini malah orang tuanya nyuruh cari pacar. Kamu kalau ngaji itu yang biasa saja. Masa nggak mau salaman sama perempuan? Yang biasa saja ngaji itu ya pacaran itu biasa aja ya. Dari menjadi muslim itu nggak usah terlalu taat begitu. Nah, ini kan merusak fitrah gitu. Oh dia maunya taat gitu, anaknya ini sudah nggak mau pacaran gitu ya, nggak mau berhubungan dengan lain jenis, bukan mahramnya. Malah orang tuanya ini melihat anaknya itu nggak punya teman, gitu kan, anaknya nggak laku. Ya ini kan kadang ada gitu kan orang tua yang seperti itu gitu kan. Jadi ini melarang, orangnya melarang kepada kebaikan. Ini sifat-sifat tughyan berarti kan, sifat-sifat yang melampaui batas dalam keisyanan, kemaksiatan, dalam pembangkangannya dia melampaui batas. Ara'aita in kana 'alal huda, atau kamu melihat dia itu atas hidayah? Jika seperti itu, apakah orang seperti itu dapat atas hidayah? Au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Jadi sifat orang-orang yang la yatqu dan istighfar tadi ini tidak memerintahkan kepada takwa. Dia senangnya memerintahkan kepada keburukan, jadi tidak memerintahkan kepada kebaikan. Jika seorang pimpinan misalnya dia kok sukanya memerintahkan bawahannya atau karyawannya untuk tidak baik, ada acara apa di kantor misalnya kan, ayo kita makan-makan ataupun pesta, tidak memerintahkan kebaikan. Oh, ini ada ini, mari kita mengadakan pengajian di kantor misalnya. Nah, ini tidak dilakukan. Dia sukanya mengajak karyawannya untuk hura-hura. Ayo kita ngomong liburan ini, kita ke karaoke dulu. Nah, ini dia tidak memerintahkan kepada takwa. Ini sifat orang-orang yang melampaui batas tadi. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha ya'lam.
Apakah kamu melihat dia itu mendustakan Al-Quran dan berpaling dari iman wa tawalla. Jadi dia tidak membenarkan isi Al-Quran dan tidak mau beriman. Nah, tawalla antara sifat orang yang melampaui batas tadi kan. Alam ya'lam bi annallaha. Apakah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah itu melihatnya? Jadi melihat bahwa perbuatannya ini akan mendatangkan keburukan baginya. Allah memperhatikan manusia, melihat perbuatan manusia dan mencatatnya ketika dia mujawazatul haq, layat dan istaghna. Jadi itu sifat-sifat orang-orang yang sifat manusia gitu. Jadi kecenderungan manusia untuk berbuat tughyan, berbuat melampaui batas dan istaghna, merasa cukup dengan dirinya sendiri, merasa kaya dengan dirinya sendiri. Jadi merasa mampu dengan dirinya sendiri, sehingga bertawakal dia kepada dirinya sendiri. Jadi bergantung pada dirinya sendiri. Maka orang yang seperti ini Allah akan meninggalkan dia kan dengan dirinya sendiri saja, karena dia merasa tidak butuh kepada Tuhan, tidak butuh kepada Allah, menganggap dirinya merasa cukup dengan dirinya, ya, kesuksesan, hartanya, ya, kemapanan hidupnya ini dianggap karena dirinya sendiri saja, gitu kan? Ini sifat-sifat kecenderungan dari manusia. Jadi dari ayat tadi disebutkan ada dua sifat, gitu kan? Dua sifat kecenderungan dari manusia untuk layat ya, untuk melampaui batas dan merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada Allah. Padahal kalau kita perhatikan kan, innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Sebenarnya Allah itu maha kaya dan kalian itu miskin. Jadi sekaya-kaya manusia itu adalah miskin di hadapan Allah. Kenapa? Kriteria orang yang kaya itu adalah dia tidak butuh kepada satu apapun. Maka Allah itu maha kaya. Maha kaya karena kenapa? Karena dia tidak butuh kepada apapun juga. Tapi manusia itu disebut miskin karena dia butuh terhadap sesuatu. Jadi sekaya-kayanya orang, dia butuh terhadap sesuatu, butuh untuk makan. Pasti apa ada orang kaya dia nggak makan lagi? Nggak ada. Dia pasti butuh makan. Ya. Butuh beras. Ketika makan dia butuh beras. Nggak ada orang kaya nggak butuh petani, nggak ada. Nah, ceritanya dia itu sudah kaya, iya sudah kaya, pasti juga butuh orang lain.
maka hitungannya juga masih miskin juga, orang butuh orang lainnya. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh sesuatu pun. Inilah yang harus disadari ya. Kalau dia masih butuh kepada sesuatu, ya nggak perlu dia layat gua tadi kan. Dia melampaui batas atau merasa cukup dengan dirinya sendiri. Oh, dia masih butuh kepada orang lain, kepada sesuatu yang lainnya. Tidak selayaknya sifat-sifat itu menjadi nampak, muncul ataupun menonjol, apalagi menonjol ya. Harus kita pendam sifat itu. Jadi memang ada kecenderungan sifat itu kan pada manusia, makanya itu harus dipendam dengan inna ila rabbika ruj'a, kepada Rohmu kamu berharap. Sehingga ketika hanya menjadikan Allah sebagai tempat kembali, maka sifat-sifat ini bisa dipendam, gitu kan, ditumpuk sehingga tidak muncul ya, dalam diri kita sebagai manusia. Makanya apa yang kita bisa lakukan kita sebagai manusia ya tadi, memendam sifat-sifat buruk itu, kemudian menyalurkan syahwat dalam ketaatan, ini, dan tidak melampaui batas, gitu kan. Ini maka sifat-sifat keburukan tadi, potensi keburukan tadi bisa dikurangi ya. Kalau menghilangkan kan tidak mungkin ya. Memang itu sifat itu sudah ada pada manusia ya. Sudah ada, hanya muncul apa tidak. Sifat-sifat yang potensi-potensi yang bisa merugikan manusia tadi. Karena itu memang sebagai ujian bagi manusia ya. Jika dia mampu mengendalikan sifat itu, dia lebih tinggi dari malaikatnya. Tapi ketika tidak mampu, ya menjadi lebih rendah dari iblis ya. Ini tinggal manusia mendapatkan hidayah atau tidak untuk mengontrolkan, mengendalikan sifat-sifat keburukan tadi. Ya, itu saja mungkin para jamaah sekalian, ada bagi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi diri kita ya, untuk bisa mengendalikan sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita. Ya, itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah kita sama-sama mendengarkan apa yang tadi. Mungkin ada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Ibu. Atau mungkin kita lanjutkan dengan sarapan. Siap ya Pak. Ya, saya tutup dulu dengan bacaan kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.